function-nya adalah summation dari cost function masing-masing agent. Kemudian ada coupling constraints. Di sini supaya untuk lebih simpelnya saya hanya punya equality constraints. Jadi di sini kita punya sama dengan, tanda sama dengan, dan ini fungsinya linear terhadap masing-masing variabel dari agents yang berkaitan. Dan kemudian tiap-tiap decision variables atau tiap-tiap agents ini juga punya local constraints-nya masing-masing. Jadi si UI ini harus berada di dalam set calligraphic UI. Kurang lebih ini setup dari problem optimisasi yang akan kita bahas. Kemudian, saya akan coba kemudian diskusikan bagaimana kita bisa merepresentasikan permasalahan ini dilihat dari graph representation, dari coupling constraints yang kita miliki. Jadi, tentunya kita punya n agents. Jadi dalam graph itu kita punya set of agents yang didefinisikan sebagai calligraphic n. Tapi kita juga bisa representasikan coupling constraints ini lewat links atau edges-nya, links atau edges. Jadi sebagai contoh aja, misalnya kita punya tiga agents ya. Oke. Ini agent 1, ini agent 2, agent 3, ini sebagai contoh. Kemudian, ya kita anggap aja untuk agent 1, dia punya coupling constraint sebagai berikut. Jadi, ini coupling constraint-nya agent 1. Kalau untuk agent 2, misalnya, jadi agent 1 di coupling constraint-nya sendiri, ada variabel agent 2 yang bergantung pada variabel agent 2. Sedangkan untuk constraints-nya agent 2 ada variabel agent 3 di sana. Jadi dia bergantung pada variabel agent 3. Kemudian misalnya untuk agent 3 ada variabel agent 1 misalnya. Kemudian kita bisa dari kaitan dari koneksi mereka di coupling constraints-nya ini kita bisa hubungkan masing-masing agents ini berdasarkan si coupling constraint. Berarti kan kalau kita lihat coupling constraints yang pertama untuk agent 1, karena di sana ada decision agent 1, ada self loop sendiri, kemudian tapi juga agent 2 di sana akan mempengaruhi constraint agent 1. Kita bisa tarik garis misalnya atau kita bisa lambangkan itu sebagai bahwa anak panah ini menandakan agent 2 mempengaruhi coupling constraint agent 1, seperti itu. Kalau kita lanjutin, kurang lebih kemudian agent 2 dipengaruhi oleh agent 3, kemudian agent 3 dipengaruhi agent 1. Oke, dan kemudian ada self loop-nya sendiri-sendiri. Ya, jadi ini kurang lebih graf yang merepresentasikan bagaimana pengaruh satu decision variable, satu agent terhadap agent yang lainnya. Dan seperti yang teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, dari gambar graf seperti ini kita bisa bentuk adjacency matrix, dan kita bisa representasikannya dalam adjacency matrix dan seterusnya. Oke. Sekarang kita udah tahu bagaimana koneksi antara masing-masing agent. Dan kemudian tentunya kita juga harus punya
ya beberapa asumsi supaya supaya kita punya supaya permasalahan tersebut sebenarnya bisa kita selesaikan, karena ketika kita tidak punya asumsi-asumsi ini bisa jadi kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau solusinya memang tidak ada. Yang pertama, kita asumsikan bahwa setiap fungsi atau cost function di masing-masing agent itu strongly convex. Oke, nanti akan kita bahas sebenarnya. Oke, untuk algoritma yang akan kita diskusikan, strongly convex itu diperlukan. Kemudian nanti akan di seksi terakhir saya akan bahas bagaimana kita bisa merelaksasi asumsi ini. Ada metode-metode sudah mulai dikembangkan untuk merelaksasi asumsi ini. Kemudian kita asumsikan juga local set dari masing-masing agents itu compact dan convex. Dan tentunya kita asumsikan bahwa ada visible points. Jadi ya visible points dari problem ini tidak kosong. Jadi kita bisa memang ada points yang bisa memenuhi atau ada UI untuk semua I yang bisa memenuhi coupling constraints dan juga yang berada di dalam kaligrafik UI dan juga bisa memenuhi coupling constraints ini. Kurang lebih itu asumsinya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendesain algoritma yang terdistribusi. Jadi masing-masing agent harus melakukan komputasinya sendiri-sendiri, dan sebagai yang saya sudah sebut di awal, bahwa sama juga seperti yang kita lihat di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika akan menyelesaikan permasalahan ini, masing-masing semua agensi ini akan berusaha berkomunikasi dan melakukan komputasinya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi tidak ada satu central unit yang menyelesaikan permasalahan, melainkan permasalahan ini didistribusikan kepada masing-masing kepada agents yang berada dalam network tersebut. Jadi supaya kita bisa mendesain algoritma terdistribusi tersebut atau distributed algorithm, yang kita harus lakukan pertama kali adalah bagaimana caranya kita bisa mendekomposisi problem ini menjadi problem-problem yang lebih kecil dan kemudian bisa kita berikan ke masing-masing agent. Dan dari situ kita baru bisa mendesain atau menurunkan algoritma terdistribusi yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kurang lebih stepnya begitu. Jadi untuk melakukan melakukan dekomposisi dari permasalahan ini, kita akan pakai teori yang namanya teori dualitas dari Lagrange. Kurang lebih sampai sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bisa interupsi. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Untuk teori dualitas dari Lagrange ini sendiri dibahas dibahas cukup detail di bukunya Stephen Boyd. Lagi-lagi ya ini bisa dibilang buku utama kalau misalnya kalian baru memulai belajar convex optimization. Silakan aja cek di chapter 5. Alright. Jadi untuk memulai, lagi-lagi saya mulai dengan satu permasalahan optimisasi. Ini general ya, jadi bahkan kita nggak perlu ada asumsi bahwa problemnya harus convex. Intinya, anggaplah kita punya satu fungsi f, dan kita mau temukan titik minimal dari fungsi f tersebut, tapi di saat yang bersamaan, titik minimal x itu harus memenuhi persamaan-persamaan dan pertidaksamaan yang kita definisikan di sini sebagai GI dan juga HI. Jadi di sini persamaan, ada juga pertidaksamaan. Kemudian kita asumsikan titik optimal dari F ini yang adalah kita denotasikan sebagai
p-star. Yang pertama akan saya perkenalkan namanya fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange intinya adalah kita sumasi fungsi f dan juga semua fungsi yang mendefinisikan persamaan dan tidak persamaan yang menjadi constraints dari problem optimisasi kita. Tetapi sudah diberikan weight beban lambda I dan nu I. Jadi ini juga punya si weight ini juga punya namanya sendiri, namanya dual variables. Jadi fungsi Lagrange ini sendiri adalah fungsi terhadap x, lambda dan juga nu. Oke. Kemudian fungsi kedua yang ingin saya perkenalkan adalah namanya dual function. Di sini saya denotasikan sebagai Q. Dia fungsinya terhadap dual variable itu sendiri, lambda sama nu. Jadi dual function ini intinya adalah didefinisikan sebagai berikut. Kita ingin cari titik infimum bisa dilihat walaupun tidak sama persis untuk banyak kasus, secara general tidak sama, tapi bisa supaya gampang menelaahnya sama dengan mencari titik minimum dari si fungsi Lagrange itu sendiri. Jadi terhadap X, jadi kalau kita dikasih lambda sama nu, dual variables, cari titik infimum atau minimum dari Lagrange function ini sendiri yang berada dalam set domainnya dari X itu sendiri. Kurang lebih, ya kalau misalnya tadi kita udah bahas Lagrange function, definisinya seperti ini. Jadi, kalau tadi di problem awal kita ingin mencari minimize f, di sini kita ingin mencari minimize f plus fungsi dari yang mendefinisikan constraints kita. Oke. Dan ya bisa dibuktikan bahwa sebenarnya si fungsi Q ini adalah fungsi yang concave. Kalau teman-teman masih ingat, intinya dia concave itu artinya minus Q itu convex. Kemudian, oke. Kenapa dual function ini penting? Karena dual function ini sebenarnya dia jadi titik, bisa memberikan lower bound dari titik optimal permasalahan optimisasi yang ingin kita selesaikan. Jadi, ya secara umum nilai dari CQ ini bisa minus infinity. Tapi kalau misalnya dual variable nu ini yang berkaitan dengan fungsi di pertidaksamaan, itu non negatif. Kalau nu itu non negatif, maka kita bisa pastikan bahwa dual function ini selalu lebih kecil atau sama dengan optimal value dari optimization problem yang kita ingin selesaikan. Dan proof-nya juga sebenarnya simple. Kalau kita punya satu titik, kita sebut aja x tilde yang berada di domain yang domain dari di domain D.
dari problem kita sendiri. Dan kalau kita punya new-nya non negatif, maka kalau kita lihat kalau kita cukup masukin ya input si x tilde itu sendiri, kalau kita bandingkan dengan si fungsi Lagrange-nya, kalau kita lihat dari sini aja ya, di sini tanpa melihat infimumnya aja, kalau di sini x, otomatis fx tilde akan menjadi lebih besar daripada fx tilde ditambah sama si yang ini, ditambah dengan sama si yang ini karena si x tilde ini visible, artinya persamaan dan artinya persamaan dan pertidaksamaannya ini terpenuhi. Artinya di sini sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 0, sedangkan yang di sini lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi pada akhirnya di sini kita punya pertidaksamaan berikut. Dan tentunya karena dual function ini didefinisikan sebagai titik minimal dari Lagrangian function kalau kita punya lambda dan nu. Karena yang titik minimal tentunya ini akan jadi lebih kecil atau sama dengan Lagrangian functions pada sembarang titik x tilde. Jadi karena itu kita punya pertidaksamaan yang ini. Makanya si dual functions ini punya itu bisa jadi batas bawah dari optimal value kita. Dan properti ini sangat penting dan menjadi dasar kenapa jadi kita bukannya nanti pada akhirnya kita tidak menyelesaikan permasalahan yang original kita, yang kita sebut primal problem, tapi kita akan menyelesaikan yang namanya dual problem. Jadi dual problemnya adalah kita ingin menemukan titik maksimal dari si dual function kita. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya simpelnya aja, misalnya ini function f kita terhadap x. Misalnya si dual value kita adanya di sini untuk beberapa titik, tapi yang kita ingin karena itu lower bound, karena si q lambda nu ini lower bound, tapi ketika yang kita ingin memaksimalkan sampai si q lambda-nya ini ketika di titik optimalnya sebisa mungkin untuk beberapa permasalahan khususnya convex bisa sama dengan si P star. Ini sendiri untuk ketika kita punya persamaan ini sendiri artinya permasalahan itu punya karakteristik strong duality. Oke. Intinya worst case-nya adalah dia tidak akan sama. Worst case-nya adalah seperti ini, tapi kita pengen cari lower bound yang paling baik atau yang paling dekat dengan titik optimal dari permasalahan original kita atau primal problem kita. Kurang lebih begitu. Dan karena fungsi Q ini adalah konkav, dan kita ingin maximize dari konkav function, ini ekuivalen dengan meminimize minus Q. Atau meminimize convex function, dan constraints yang kita punya juga convex. Jadi sebenarnya ini permasalahan dual problem ini sendiri, walaupun permasalahan awalnya belum tentu convex, tapi permasalahan dual problem itu sendiri selalu dual problem dari tiap dual problem itu selalu convex. Dan seperti yang sudah saya tadi sempat sebut, untuk ketika kita punya asumsi-asumsi yang untuk problem-problem khusus,
khususnya convex biasanya strong duality itu berlaku. Jadi kalau kita menyelesaikan permasalahan atau dual problem dari permasalahan kita, kita bisa dibilang pada akhirnya akan menemukan solusi dari titik optimal P-star itu sendiri. Jadi in general, strong duality does not hold, tapi untuk convex problem biasanya berlaku. Jadi untuk memastikan bahwa strong duality itu holds, biasanya ada yang namanya constraints qualifications atau kondisi-kondisi constraints yang harus dipenuhi. Salah satunya itu namanya Slater's qualification, Slater's constraints qualification, yang intinya bilang kalau misalnya ada titik visible point tadi GH yang strictly inequal, ya dengan strict inequality. Jadi kalau misalnya ada misalnya X tilde yang memenuhi untuk semua I ya, 1 sampai P kalau nggak salah tadi. Kalau misalnya kita punya X tilde yang bisa memenuhi inequality kita secara strict, itu berarti Slater's conditions-nya hold. Jadi dan kalau problemnya convex, kita bisa bilang strong duality hold. Jadi kalau kita menyelesaikan permasalahan si dual problem ini, pada akhirnya kita akan menemukan solusi dari primal problem kita. Jadi kurang lebih ini basic atau dasar dari distributed algorithms, dari banyak distributed algorithm sebenarnya. Dan sekarang kita akan coba bahas salah satunya yang disebut sebagai dual ascent. Sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang tidak jelas bisa post pertanyaannya di chat atau silakan interupsi saya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Oke. Langsung aja kita kembali lagi ke permasalahan awal kita. Kita punya optimization problem seperti ini. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kita akan pakai Lagrange dual theory untuk mendekomposisi problem ini. Jadi kita punya di sini kita cuma punya equality constraints, constraints yang wujudnya persamaan. Jadi kita punya n persamaan yang bentuknya seperti ini, dan juga n cost functions. Jadi intinya kita nanti, jadi yang step pertama yang harus kita lakukan adalah kita definisikan, sebelumnya saya harus definisikan beberapa set. Sebelum memformulasikan dual problem dari permasalahan ini, ini saya harus definisikan set n sub i ini kita sebut sebagai in neighbors, jadi tetangga yang variabelnya mempengaruhi, misalnya saya agent I, set n sub i ini adalah agent-agent lain yang variabelnya mempengaruhi coupling constraint saya sendiri. Kemudian saya juga punya set m sub i, ini adalah agent-agent yang coupling constraints-nya dipengaruhi oleh variabel saya. Jadi tentunya misalnya agent J adalah out neighbor saya, berada di dalam set M sub i ini, berarti si coupling constraints-nya agent J pasti dipengaruhi oleh atau bergantung pada decision variable saya sendiri. Sorry. Dan tentunya masih ada lagi agent-agent lain yang mempengaruhi coupling constraints-nya si agent J ini sendiri. NJ.
Oke, ini enggak sama saya. Misalnya seperti ini. Mudah-mudahan ini jelas definisinya nanti, karena saya butuh definisi dua set ini nanti untuk menunjukkan bagaimana si agent ini harus bertukar informasi. Oke. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, kita akan mendekomposisi problem ini dengan Lagrange duality yang tadi sempat saya diskusikan. Oke. Kalau saya koleksi atau kumpulkan semua decision variables dari semua agent, jadi satu stack vector, saya denotasikan sebagai bold variables. Ini untuk jadi ini untuk variable primal atau variable utamanya itu u, dan dual variable yang nanti berkaitan dengan si equality constraints ini saya denotasikan sebagai lambda. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, pertama kita harus definisikan Lagrangian function dari problem kita, dan itu simple, kita sum semua cost function dan juga semua constraints. Kita punya equality constraints dan kita definisikan, jadi kita harus memperkenalkan variabel baru, si dual variable itu sendiri lambda, dan cukup kita definisikan, ya jadi si Lagrangian functions dari problem kita sebagai berikut. Oke, ini nggak sama persis dengan persamaan ini. Bisa dilihat, karena di sini untuk masing-masing agent, kita akan punya persamaan. Oke, mungkin saya tuliskan aja di sini. Awalnya, kita akan punya ini. Kita punya UI plus sum minus. Oke, kenapa begini? Karena kita jadi persamaan, kalau misalnya kita balik lagi ke notasi di waktu kita membahas dual variable, dual problem, kita harus punya persamaan equality seperti ini ya. Oke. X karena ya di sana saya pakai X, di sini saya pakai U sama dengan 0. Jadi supaya sama dengan 0, jadi I-nya saya pindahin ke sebelah. Jadi kita punya ini, dan dari sini, ini sama untuk semua N, karena setiap N punya coupling constant seperti ini. Dari sini sebenarnya kalau kalian bisa manipulasi, sampai kalian bisa dapat persamaan ini. Jadi ini cuma ya sedikit manipulasi dari sini ke sini. Kalian bisa coba sendiri. Jadi di sini, oke, sampai di sini kita punya Lagrangian function. Kemudian setelah kita punya Lagrangian function, kita akan definisikan dual function dari problem kita. Ya intinya adalah kita cari titik minimum dari Lagrangian function kita. Oke, ini salah. Ini harusnya nggak ada ya. Oke, simple. Ini dual function kita. Dan dual function ini sebenarnya bisa dikomposisi. Karena si L ini sendiri definisinya seperti ini.
Jadi kita bisa, kalau misalnya kita tulis Q sebagai sum, oke, mungkin ini kita punya min, oke, ini semua di dalam yang di sini ya. Kemudian ini juga sama dengan summation. Oke, saya pakai kertas saja supaya gampang. Kalau tadi Q kita punya kalau Q itu seperti ini, terus kita buka aja, kita jabarkan. Minus plus. G. Oke, kita punya permasalahan seperti ini. Minggu lalu sempat saya bilang kalau misalnya kita ingin minimize satu variabel sum atau penjumlahan dari beberapa fungsi untuk variabel yang sama, kita nggak bisa menseparasi minimize masing-masing fungsinya dan kemudian mungkin X-nya akan beda. Tapi karena kita di problem ini yang bisa kita perhatikan, kita punya variabel dari U1 sampai UN, dan yang fungsi yang kita minimize adalah penjumlahan dari fungsi. Jadi kalau kita lihat ini satu fungsi sendiri, kita anggap Lagrangian function dari agent I, dia cuma bergantung pada variabel UI-nya sendiri-sendiri. Makanya tadi kenapa itu penting untuk direformulasikan dari yang awalnya bentuknya seperti ini, secara kalau cuma sekedar memindahkan ke dalam ya dari definisi awal constraints kita seperti ini, kita harus reformulasikan sedikit jadi sesuai dengan yang ada di bawah ini. Kenapa itu penting? Supaya kita punya dual functions yang bisa didekomposisi, karena sekarang kita ingin meminimize terhadap UI, sedangkan fungsinya penjumlahan terhadap fungsi-fungsi yang hanya bergantung pada UI-nya itu sendiri. Jadi kita bisa punya dual atau local dual function bisa dibilang. Jadi ini sama dengan, oke, saya lanjutin dulu di sini. Kita ingin meminimize ya ini semua si. Oke. Jadi sekarang kita punya, jadi ini yang saya sebut sebagai local dual function yang bergantung pada, kalau kita punya satu dual variable, local dual function kita ini. Dan sebenarnya jadi pada akhirnya yang kita dual problem kita adalah kita ingin memaximize Q yang pada intinya
Ya, ini untuk semua I di N. Oke, no. Oke, salah. Jadi ini, oke, ada yang salah. Jadi si Lagrange function-nya ini sendiri hanya bergantung pada UI, tapi dia juga bergantung, dia tidak hanya bergantung pada lambda I, tapi juga bergantung dengan lambda yang lambda milik agent-agent lain. Jadi si dual problemnya ini sendiri belum tidak terdecomposable, tapi kita sudah bisa punya local dual function. Oke. Ya, jadi sekarang kita sudah punya dual function dari permasalahan kita, dan juga kita sudah punya dual problem dari permasalahan kita sendiri. Dan kemudian yang akan kita gunakan lagi-lagi adalah gradient ascent, gradient method. Jadi karena kita ingin maximize, makanya sekarang kalau kemarin kita ingin minimize, jadi kita gradient descent namanya, kita ingin turun menuju ke titik minimal, sekarang kita naik ke mencari titik maksimalnya. Gradient ascent intinya sangat simpel, jadi kita ingin selalu mengupdate lambda atau dual variable kita berdasarkan lambda dari step sebelumnya, dan gradient dari dual function kita. Apa itu gradient dari dual function kita? Sebenarnya kalau kalian kalian bisa cek sendiri, gradientnya adalah persamaan dari coupling constraints kita. Oke, nanti bisa dilihat. Jadi algoritma si gradient ascent ini sendiri yang sudah kita berdasarkan formulasi dari dual function itu sebenarnya sudah bisa terdekomposisi. Dekomposisinya seperti berikut. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari titik minimum dari dual, atau argumen dari titik dari dual function atau dari local dual function yang kita punya. Jadi ini kalau ini saya tulis lagi, ini adalah tadi si Q sub I lambda. Setelah kita mencari titik U atau U yang meminimize dual si local Lagrangian function itu, kita pakai si nilai si U ini untuk menghitung gradient dari dual functions, yang sebenarnya bisa dilihat sendiri adalah equality constraints atau persamaan yang mendefinisikan constraints, coupling constraints itu sendiri. Nah, yang paling penting di sini adalah keperluan untuk perlunya masing-masing agent. Jadi masing-masing agent cukup menjalankan atau melakukan komputasi ini, dan ada informasi dari agent lain yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi-komputasi ini. Yang pertama, ketika agent I, masing-masing agent ingin mengkomputasi primal variable atau UI, si agent I ini butuh dual variable dari out neighbors atau agent-agent yang berada di set M sub I. Setelah mendapatkan informasi ini, baru kemudian si agent I bisa menyelesaikan permasalahan optimisasi ini. Ini masih jadi ketika agent I ingin menyelesaikan permasalahan ini, dia harus setiap stepnya harus menyelesaikan permasalahan optimisasi ini.
Tapi karena ini convex dan ini linear, fungsi linear, jadi permasalahannya tetap convex dan ini compact set, jadi banyak solver yang bisa digunakan dan tersedia kalau misalnya untuk implementasi praktisnya. Kemudian setelah menghitung UI, si agent I harus mengupdate dual variabelnya sendiri. Lagi-lagi, oke, ya ini berdasarkan step size. Oke, ini saya perbaikin juga di sini. Saya pakainya ITA ya. Ada step size yang harus ditentukan, dan kemudian gradientnya adalah sama dengan persamaan dari si coupling constraints milik agent I itu sendiri. Tapi di persamaan coupling constraints si agent I itu sendiri, selain dia bergantung pada variabelnya sendiri, si UI, tapi itu juga bergantung pada variabel agent lain yang berada di set n sub I ini. Makanya setelah semuanya melakukan update UI di sini, variabel U, kemudian untuk melakukan update variabel selanjutnya, si agent-agentnya harus melakukan komunikasi. Kita bisa, untuk sementara, kita asumsikan aja komunikasinya, communication graph-nya sama dengan graph yang tadi sudah kita bentuk di awal ketika kita punya coupling constraints. Bagaimanapun mereka, jadi ada bersinggung. Jadi jadi mereka bisa berkomunikasi dengan tetangga atau in dan out neighbors-nya masing-masing, seperti itu. Kita asumsikan seperti itu aja untuk simpelnya sekarang. Jadi mereka bisa bertukar informasi dan kemudian melakukan update. Dan dengan demikian, dengan menjalankan algoritma ini, step-step ini iteratif prosesnya, terus sampai pada akhirnya mereka akan menemukan solusinya UI dan lambda I-nya converge ke titik atau titik optimalnya, seperti itu. Jadi bisa dilihat lagi, untuk ketika kita punya algoritma terdistribusi, ada komputasi yang harus dilakukan oleh masing-masing agent, dan ketika ingin melakukan komputasi itu ada informasi-informasi yang harus diterima dari agent-agent lainnya. Oke. Kurang lebih ini yang dinyatakan sebagai distributed dual ascent. Ini bisa dibilang algoritma yang paling basic dan ya maksudnya sudah dari peneliti, maksudnya algoritma ini sudah bisa dilihat dari kurang lebih tahun 70-an atau 60-an sudah ada paper yang membahas algoritma seperti ini. Tapi sampai sekarang karena ya distributed optimization mungkin ya beberapa 10-20 tahun belakangan ini lumayan lagi menanjak, jadi mulai diangkat lagi, dan distributed dual ascent juga masih menjadi topik riset yang cukup aktif. Lanjut ke bagian terakhir, karena saya bersama ya di sini juga sempat ya juga melakukan penelitian mengenai algoritma distributed dual ascent ini sendiri. Salah satunya adalah bagaimana pada case ketika komunikasi seperti yang tadi saya bilang, mereka harus melakukan komunikasi dengan agents MI dan sub NI ini. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisinya pada nggak pada semua titik iterasi atau iteration step K, mereka bisa menerima informasi yang dibutuhkan. Misalnya lambda J, saya agent I tidak bisa menerima informasi dari lambda J pada satu step, atau ya misalnya ada communication failure, kemudian saya nggak bisa menerima informasi tersebut. Atau seperti yang tadi juga sudah dilihat, mereka harus melakukan update secara tersinkron. Jadi tiap K-nya harus bareng-bareng, kemudian harus menunggu sampai semuanya selesai menghitung, kemudian update lambda, kemudian tunggu lagi sampai semuanya selesai menghitung, kemudian update U lagi, tunggu lagi semua sampai selesai menghitung. Tapi bagaimana kalau misalnya masing-masing
agent punya clock-nya sendiri-sendiri, suka-suka, misalnya suka-suka saya mau mengupdate sesering apa, suka-suka tetangga saya mau mengupdate sesering apa, pertanyaannya apakah algoritma dual ascent ini masih bisa bekerja. Dan bagusnya dari algoritma dual ascent ini, jawabannya iya, jadi kita bisa buktikan bahwa algoritma ini masih bekerja ketika kita punya asynchronous updates, ketika saya terima informasi yang terlambat, asalkan ada asynchronous updates-nya ini dan juga keterlambatan informasi yang saya dapatkan ini, itu ada bound-nya. Jadi seperti jadi yang saya maksud terlambat di sini bisa dilihat ketika saya ingin mengupdate view, saya harus punya informasi terbaru dari Lambda dari tetangga saya. Bagaimana kalau misalnya saya punya informasi yang 2 step lebih lambat atau beberapa step lebih lambat? Apakah si agent-agent ini masih bisa menemukan solusi optimalnya? Di sini, di paper ini kita bahas untuk satu model communications dan asynchronicity. Sebelumnya, kita juga, saya dan ketika saya masih melakukan PhD saya, juga bersama dengan Profesor Angelia Nedik, kita bahas bagaimana kalau misalnya communication network-nya itu stokastik. Jadi beberapa links atau links-nya itu bisa fail. Kemudian apakah kita masih bisa menghitung atau menemukan titik optimalnya? Nggak cuma itu, salah satu bisa dibilang dia convergence rate atau seberapa cepat atau kecepatan untuk converge ke menemukan titik optimal dari dual ascent ini cukup lambat bisa dibilang. Jadi di sini kita juga implementasikan ada satu namanya acceleration method yang propose oleh Nesterov, dan kita coba lihat bagaimana ketika kita menggunakan Nesterov acceleration method dan communication network-nya itu stokastik. Dan kita bisa buktikan jadi kita buktikan di paper ini bahwa kita bisa masih converge ke titik optimal seperti itu. Ada banyak case-case lain yang juga bisa yang juga dibahas di paper-paper lain, misalnya bagaimana ketika data yang dikirim itu noisy atau misalnya jadi tidak sempurna, tidak sama persis dengan data yang dihitung. Kurang lebih riset di bidang distributed optimization berkecimpung di misalnya bagaimana ketika ada permasalahan dalam komunikasi, asynchronicity, kemudian ada noise, dan Oke, sebelum saya lanjut lagi, mungkin saya bisa kasih contoh yang tadi ketika saya punya stochastic communication network. Jadi bukannya kita memiliki communication network yang sama seperti CS tadi. Jadi si tiap agent itu belum tentu bisa berkomunikasi dengan tetangganya. Jadi sebagai contoh, misalnya yang garis solid ini merepresentasikan coupling constraints yang seperti sudah kita diskusikan. Sedangkan titik garis putus-putus ini merepresentasikan komunikasi atau jalur komunikasi dari masing-masing agents pada setiap iterasi. Bisa dilihat si communication graph-nya ini berubah-ubah pada tiap iterasi, dan modelnya kita anggap sebagai stokastik. Jadi pada setiap iterasi ada probabilitas bahwa communication link antara agents-nya ini bisa fail. Dengan model komunikasi network seperti ini, kita bisa buktikan bahwa distributed dual ascent masih bisa converge ke
ke menemukan titik optimalnya. Jadi seperti apa sih algoritma yang ketika kita punya stochastic network? Oke, algoritma ini sedikit berbeda dengan yang standar dual Lassonde karena kita sudah pakai acceleration step di sini. Tapi jadi intinya modifikasi yang kita butuhkan sebenarnya cukup natural. Jadi ketika satu agent tidak menerima informasi yang cukup pada step tersebut, dia tidak perlu melakukan update. Tapi ketika semua informasi baru sudah masuk dari semua tetangganya, baru dia melakukan update. Jadi kasarnya modifikasinya sebenarnya cukup simpel dan kita bisa buktikan bahwa algoritma tersebut masih bisa bekerja. Kembali lagi kalau kita kembali ke economic dispatch problem yang sempat saya bahas di awal, kita sempat melakukan simulasi kecil-kecilan dengan menggunakan IEEE 14 bus test case, dan kita tambahkan generator di beberapa bus. Ini generatornya, dan kemudian ada tiap-tiap bus juga punya loadnya sendiri-sendiri, dan kita asumsikan tiap bus ini adalah agent dari sistem ini. Kemudian kita aplikasikan dual ascent dan juga yang accelerated version, dan juga ketika kita punya communication network yang random. Dan ya ini kurang lebih plot convergence dari si dual value Q. Dan oke. Jadi inti dari si plot ini bisa dilihat untuk unaccelerated version yang versi paling basic, convergence-nya sangat lambat. Ini sudah 15.000 iterasi, dia masih di sini, dan butuh jauh lebih banyak lagi iterasi untuk sampai pada akhirnya titik dia bisa converge hampir mendekati titik 0. Sedangkan untuk ketika kita aplikasikan si acceleration method yang tidak saya bahas, dia jauh lebih cepat. Tetapi selain itu, saya juga simulasikan ketika punya si gamma ini adalah probabilitas dari masing-masing link untuk gagal atau fail. Dan ketika gamanya semakin besar, secara intuitif juga kita bisa lihat dari hasil simulasinya bahwa konvergensinya juga semakin lambat. Ketika kemungkinan untuk failnya semakin besar, informasi yang ditukar juga semakin sedikit, update-nya juga dilakukan semakin sedikit, jadi konvergensinya juga semakin lambat. Ini salah satu contoh dari perkembangan algoritma dual ascent yang walaupun sudah mulai dikembangkan dari tahun 70-an, tapi sampai sekarang juga masih ada hal-hal yang masih bisa dieksplor. Kemudian tadi asumsi utama dari distributed dual ascent ini atau dual ascent secara umum, kita butuh fungsi yang strongly convex. Karena kalau tidak strongly convex, kita si dual function ada properti dual functions yang dibutuhkan supaya kita bisa mencapai convergence. Tapi ketika kita punya convex problems, ada juga metode-metode yang sudah dikembangkan. Di sini saya sebutin aja dan saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Ada yang namanya alternating direction method of multipliers atau ADMM. Dan kalau teman-teman tertarik, bisa cek Stephen Boyd, ada monograf dari Stephen Boyd yang membahas ADMM, dan distributed optimization-nya ada di paper ini. Implementasi ketika ada asynchronous dan juga time varying communication network juga dibahas di sini. Kemudian metode kedua yang bisa digunakan ketika kita cuma punya convex problem tapi tidak strongly convex cost function-nya, namanya distributed augmented Lagrangian. Jadi kedua metode ini intinya
tidak menggunakan Lagrangian functions yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, tapi ada tambahan terms, quadratic terms yang fungsinya yang membantu membuat si Lagrangian functions ini jadi strongly convex, menambah regularitas dari si Lagrangian functions itu sendiri. Nah, untuk di metode yang kedua ini salah satu fokus riset saya ketika saya PhD. Kelebihannya dia tidak butuh ketika dalam implementasi distribusi dia tidak butuh auxiliary variables dibandingkan ADMM, makanya saya mempertimbangkan itu dan ya bersama Profesor Anjaro Yanedix dan juga supervisor saya di Barcelona kita extend algoritma ini pada case yang ya dengan asynchronicity dan stochastic communication network, dan juga kita aplikasikan di economic dispatch problems berskala besar beserta dengan akselerasinya. Ada metode-metode lain juga, misalnya ini ada yang namanya proximal methods, jadi menggunakan regularisasi. Jadi inti dari semua metode ini ada regularization terms yang membantu permasalahan ini yang tadinya convex jadi terlihat berbentuk seperti strongly convex problems. Dan ya ada juga metode yang namanya primal decomposition, dan ya ini juga bisa dilihat papernya masih lumayan baru, jadi riset di bidang distributed optimization itu sendiri sekarang masih sangat aktif. Ya kurang lebih demikian materi kuliah hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kuliahnya, silakan. Kita masih punya waktu 15 menit. Jadi selain itu, kalau misalnya teman-teman masih mau punya pertanyaan mengenai tugas yang minggu lalu saya sampaikan, silakan juga bisa kita diskusikan sekarang. Ya, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Pak Wicak mungkin itu ya untuk yang tugasnya itu yang saya kira belum bisa atau belum mengerti mungkin atau kenapa nggak ada yang nanya ya mungkin. Ya, tugasnya kalau kesusahan atau gimana bisa didiskusikan. Ketemu kesusahannya di mana, atau misalnya ada yang mau cerita hambatannya di mana dalam menyelesaikan tugasnya. Halo Pak Wicak, saya Suryadi. Ya, Pak Suryadi. Tugasnya. Untuk yang gradiennya itu dapat dari mana ya? Oke. Pertanyaan yang bagus. Gradien dari bentar ya. Ini ya permasalahannya ya. Jadi kan coba saya balik ke algoritmanya dulu ya. Jadi kita butuh gradien dari cost function kita kan. Cost function kita adalah ini ya. Ini cost function kita. Oke, mungkin saya tulis. Ini cost function kita kan. Ini kan quadratic function. Jadi ya sebenarnya gradient gradient untuk masing-masing fi ya turunan dari si quadratic function ini aja sih. Kayak kita expand aja. Ini kan sama dengan xi
2 kali gini ya. Ya, turunan dari quadratic function ini berarti ya kurang lebih ini. Ini gradiennya. Dan kemudian yang diminta kalau nggak salah, jangan sampai salah, apa ya? Yang kalian harus input itu CYI ya, bukan X. Jadi pertama kalian komputasi si Y-nya, YI, dari konsensus protokol itu, kemudian kalian, ya berarti untuk step yang kedua dari si konsensus konsensus space ya algoritma itu berarti nanti yang diminta kalau nggak salah ini ya, berarti kan nanti kalian butuh masukin ini. Jadi ini gradiennya. Oh, oke, Pak. Jadi mengerti. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, ini kurang A. Ini juga kayaknya sama nih. Ya, turunan X, I. Ya. Ada lagi kendalanya selain menentukan gradient? Algoritmanya, saya balik lagi ya. Kita review. Terdiri dari 2 step. Ini yang konsensus step-nya. Harusnya cukup simple, jadi dapat informasi dari tetangga, kemudian ya jumlah seperti ini. Oh, nggak pakai projection ya? Iya, ini konsensus step-nya, kemudian gradient descent step. Ya kurang lebih. Kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan. Pak Wicak, ya. izin tanya Pak. Ini kan ya, silakan, Pak. Inputnya kan XJ ya. Nah, di dalam file dat-nya ini, file dat kayak namanya. Ini X-nya ini saya nggak nemu sih. Itu di mana ya Pak X-nya? Ya, X-nya. Oke, jadi saya balik lagi ke kertas saya tadi mana ya? Ya, jadi 2 X dan Y ini adalah variabel yang harus kalian update. Jadi masing-masing agent punya variabel XI sama YI. XI dan YI. Jadi kalian yang harus definisikan sendiri XI dan YI-nya. Jadi kalian harus inisialisasi sendiri kedua variabel ini. Dan kalian harus update sendiri si XI YI-nya. Berarti datanya ada 2. Data X-nya itu. Inisialisasi sendiri. Sorry? Iya Pak Wicak, jadi berarti ada 2 dimensi input ya? X dan Y. Atau ya, dimensi XI dan YI. Sebentar ya. Kalau nggak salah, keduanya harusnya dimensinya sama dengan dimensi si X star ini. M ini ya. M 10. Jadi dua-duanya XI sama YI harusnya dimensinya harusnya 10.
Jadi vektor berdimensi 10 masing-masing X, Y, dan Y vektor berdimensi 10. Atau dimensinya M, kalau kalian mau ubah-ubah M-nya. Tapi ya, jadi masing-masing X, Y, dan Y dimensinya M, sesuai dengan jumlah dimensi agentnya dari ada 50 kan ya, Pak Wicak? Ya. Ya. Jadi masing-masing agent harus punya X, Y, dan Y-nya yang berdimensi 10, dan kalian harus update si X, Y, yang Y-nya itu berdasarkan. Oke. Hmm. Berarti satu agent itu punya 10 data X dan 10 data Y. Benar tidak, Pak Wicak? Ya, Jadi, satu vektor. Ya, ini tiap agent punya vektor X, XY, size-nya 10 berarti kan? XY 1 sampai XY 10. Dan Y-nya. Sama Y juga seperti itu. Dan dikali dengan ada 50 agent. Nanti ya, masing-masing agent ya ada 50 pasang X, Y sama Y seperti ini. Oke. Nanti tiap X, Y sama Y harus diupdate berdasarkan ya tiap iterasi sesuai dengan algoritmanya gitu. Dan inisialisasi sendirinya itu pakai randomize atau ya Kalian terserah kita. Terserah aja, coba aja. Oh, gitu. Kalian ya coba aja misalnya sembarangan jadinya sama atau enggak, konversinya ketika sama atau enggak. Soalnya seingat saya tidak ada asumsi apa-apa tentang inisialisasi poin. Iya, harusnya sih bisa apa aja. Oke, terima kasih Pak Wicak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin mengklarifikasi? Ini gradient. Variabel. Kalau waktu pengumpulannya saya serahkan ke Pak Ferry aja, kira-kira ininya kapan, nanti laporannya bisa dikirim ke saya, nanti saya bisa diskusi saya sama Pak Ferry. Ya, untuk deadline-nya mungkin Pak Ferry yang bisa menentukan, saya nggak ada constraint apa-apa. Ini tergantung ya, ini mahasiswanya sanggupnya sampai kapan ini. Tapi jangan sampai terlalu lama, nanti keburu habis semesternya gitu. Iya, ya saya Atau langsung saya tentukan aja ya, 2 minggu dari sekarang gitu kali ya. Boleh sih Pak. Ya. Ya. Pak Wicak, apakah jika ada kesulitan bisa menghubungi Bapak lewat email ataupun WhatsApp gitu Pak? Boleh lewat email. Email saya ada di setiap slide, bisa ditulis saja lewat Pak. email, nanti saya coba balas. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, ya Pak Ferry, saya sudahkan materinya hari ini. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya sedikit mengenai topik riset yang saya lakukan, dan ya cukup senang bisa bergabung dengan teman-teman di UI. Ya. Baik, kalau begitu ya. Baik, ini adalah sesi terakhir ya. Kita cukupkan untuk topik khusus kali ini. Ya, kemudian tadi untuk tugasnya dalam 2 minggu ya. Dalam 2 minggu tolong dikirimkan saja ke saya dulu ya. Mungkin bisa lewat email ya. Email ke saya ke yusifar.yahoo.com ya. yusifar@yahoo.com ya. Yusifarnya ini seperti nama saya yang tertulis di sini ya, di Yankee Uniform Sierra India
Victor ya, Alfa Romeo ya. Biasanya banyak yang ketukar di Victornya ini. Kadang-kadang yang ada yang ngasihnya Foxtrot, nah itu ntar nggak nyampe, nggak nyampe ke saya. Baik, demikian saya tutup topik khusus kuliah hari ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Dr. Wicak Ananduta. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Baik, saya tutup. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Wicak, Pak Ferry. Sama-sama. Terima kasih.